Adam Smith, Bapak Ekonomi Modern. Siapakah Adam Smith itu? Adam Smith dilahirkan di Kirkcaldy pada tahun 1723. Dia adalah ekonom politik pertama di dunia, pelopor aliran ilmu ekonomi yang dikenal dengan aliran klasik. Pada usia 14 tahun dia dikirim ke University of Glasgow. Pada tahun 1740, pada usia 17 tahun, Adam Smith dikirim ke Oxford dan mendapatkan beasiswa. Setelah kembali ke rumah, Adam Smith bergabung dengan lingkaran yang terdiri atas para tokoh terkemuka di Edinburgh yang anggotanya termasuk David Hume, John Home, Hugh Blair, Lord Hyles, dan Principal Robertson. Pada tahun 1751, ketika dia berusia 28 tahun, Adam Smith menjadi guru besar logika di Glasgow dan kemudian diangkat menjadi guru besar filsafat moral. Pada tahun 1759, dia menerbitkan Theory of Moral Sentiment, karya yang dikenal luas juga, baik di Jerman maupun Perancis. The Wealth of Nations adalah buku yang ditulis oleh Adam Smith, seorang ekonom dan filsuf moral asal Skotlandia. Buku ini diterbitkan pada tahun 1776. The Wealth of Nations merupakan buku klasik yang memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan dasar-dasar ekonomi modern. Buku ini menjadi studi mendasar dalam sejarah ekonomi. The Wealth of Nations karya Adam Smith mencakup teori-teori ekonomi klasik. Sejarah awal pemikiran klasik. Pemikiran Adam Smith tentang konsep ekonomi modern merupakan kritik terhadap praktek ekonomi pada masa merkantilisme dan fisiokratis. Namun banyak dari pemikiran Smith yang pada dasarnya merupakan penyempurnaan pemikiran era tersebut. Atas dasar tersebut pemikiran Smith sering disebut pemikiran klasik, karena dianggap banyak pemikiran yang sudah usang eks. Paham individualisme, laissez-faire. Pokok utama pemikiran Smith adalah 1. Mengembalikan perekonomian sepenuhnya kepada mekanisme pasar, secara alamiah, atau lazim disebut laissez-faire, tanpa adanya campur tangan pemerintah dalam pengaturannya. 2. Konsep pemikiran ini disebut sebagai perekonomian liberal, dan akhirnya berkembang menjadi perekonomian kapitalis. 3. Smith juga menganggap bahwa produksi barang dan jasa secara efisien merupakan cara untuk meningkatkan kesejahteraan, hampir sama dengan fisiokrat, dan bukan melalui perdagangan internasional, kritik pemikiran merkantilisme. Akan tetapi faktor penting dari produktivitas adalah SDM bukan SDA, kritik pemikiran fisiokrat. Manusia pada hakikatnya memiliki sifat serakah, sebagaimana telah dikenal sejak zaman Yunani kuno, terutama oleh Plato. Pemikiran serupa juga dikemukakan oleh Bernard de Mandeville dalam The Fable of Thebes, 1714. Mandeville berpendapat bahwa manusia bersifat rakus, egoistis, dan selalu ingin mementingkan diri sendiri. Ia meyakini bahwa sifat ini dapat berdampak sosial ekonomi negatif bagi masyarakat, sehingga ia menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Adam Smith memiliki pandangan yang berbeda. Ia tidak menentang sifat egoistis manusia, melainkan menganggapnya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Menurutnya, selama ada persaingan bebas, sifat serakah manusia tidak akan merusak masyarakat. Smith menjelaskan bahwa dalam mekanisme pasar, harga akan selalu menyesuaikan. Jika seorang pedagang menjual barang dengan harga lebih tinggi dari pesaingnya, ia akan kehilangan pelanggan. Begitu pula buruh yang meminta upah lebih tinggi dari standar pasar, akan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Selain itu, Smith menyatakan bahwa manusia bertindak berdasarkan kepentingan diri sendiri, self-interest, bukan karena belas kasih atau peri kemanusiaan. Namun, ini tidak berarti bahwa bisnis dan interaksi ekonomi harus dihindari.
karena justru dapat menciptakan keseimbangan dan kemakmuran. The Theory of Moral Sentiments merupakan buku yang ditulis oleh Adam Smith pada tahun 1759. Dalam buku ini, Adam menyatakan bahwa manusia menyukai hidup sebagai warga bermasyarakat dan tidak menyukai hidup yang individualistik serta mementingkan diri sendiri. Adam Smith memiliki pemikiran bahwa setiap orang secara natural akan saling menghargai rasional, sehingga dia menganggap manusia adalah makhluk bebas yang dengan sendirinya tahu nilai-nilai kemasyarakatan. Pemikiran semacam ini sangat berbahaya karena pada kenyataannya manusia tidak seperti anggapan Adam Smith, rasional. Ada beberapa manusia yang irasional. Tanpa adanya peraturan, manusia akan saling makan dan menindas. Yang berlaku adalah hukum rimba. Smith yang menghargai sifat natural manusia dan kecewa pada dampak merkantilisme membenci campur tangan pemerintah, tetapi tanpa ada campur tangan pemerintah, kehidupan dalam bernegara tidak akan dapat berjalan dengan sendirinya. Teori dasar Invisible Hand dicetuskan oleh Adam Smith pada tahun 1795 melalui bukunya yang berjudul Theory of Moral Sentiments. Setahun setelahnya ia menggunakan istilah serupa dalam buku barunya berjudul An Inquiry to the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Menurut Smith, pada pasar baru yang bebas, tiap individu dan juga bisnis akan sama-sama mengedepankan kepentingannya sendiri. Secara rasional, pebisnis atau perusahaan akan memaksimalkan keuntungan dalam produksi barang atau jasa, sedangkan individu atau konsumen akan memaksimalkan utilitas dan kepuasan dalam menggunakan suatu produk atau jasa. Hal tersebut nantikan akan memaksimalkan manfaat sosial yang ada. Konsumen dan pebisnis akan berinteraksi mencari yang terbaik bagi kedua belah pihak. Pasar bebas sendiri bekerja dengan prinsip laissez-faire atau let it be. Pada masa itu, pemerintah cukup ikut campur dalam jalannya perekonomian. Smith menegaskan bahwa intervensi pemerintah pada perekonomian justru dapat menghambat jalannya perekonomian. Intervensi pemerintah pun akan mengacaukan jalannya mekanisme ekonomi yang dijalankan oleh si tangan tak terlihat. Secara otomatis akan mengalokasikan sumber daya ekonomi secara lebih efisien dan efektif. Oleh karenanya, peran pemerintah dalam perekonomian pun harus seminim mungkin. Manusia sebagai makhluk bebas yang memiliki akal sehat tidaklah harus didikte. Biarkan mereka menjalankan aktivitas perekonomian berdasarkan self-interest atau kepentingan diri sendirinya dengan bantuan si tangan tak terlihat. Contoh Invisible Hand misalnya begini: di suatu kota, sebut saja nama kota Bunga, mengalami kelangkaan beras. Entah karena panen gagal atau naiknya tingkat konsumsi, maka harga beras di kota Bunga menjadi mahal. Melihat harga beras yang lebih tinggi di kota Bunga, para pedagang beras di kota-kota lain ramai pergi ke kota Bunga untuk berjualan beras karena dengan harga yang lebih tinggi mereka berharap mendapat keuntungan yang lebih besar. Persediaan beras di kota Bunga menyebabkan jumlah supli bertambah sementara jumlah demand tetap. Sesuai dengan hukum ekonomi, harga beras di kota Bunga akan turun hingga batas yang wajar. Invisible Hand menggambarkan bagaimana kepentingan individu dalam hal ini, keinginan untuk mendapat keuntungan yang besar daripada pedagang beras secara tidak sengaja justru menyebabkan harga beras di kota Bunga turun sampai ke batas yang wajar. Teori nilai, value theory, menurut Adam Smith. Teori nilai, value theory, menurut Adam Smith, yang merupakan salah satu konsep dasar dalam ekonomi klasik. Dua jenis nilai barang menurut Adam Smith. Nilai guna, value in use, nilai yang diberikan oleh suatu barang karena kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan manfaat bagi penggunanya. Contohnya, air memiliki nilai guna yang tinggi karena penting untuk kehidupan manusia. Dua, nilai tukar, value in exchange. Nilai tukar atau harga suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja, labor, untuk menghasilkan barang tersebut. Untuk dapat mengukur tingkat tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa tidak bisa hanya diukur dari jam atau hari kerja saja. Hal itu karena keterampilan setiap orang tidak sama. Untuk itu, ia menggunakan harga labor sebagai alat ukur.
yaitu upah yang diterimanya dalam menghasilkan barang tersebut. Tingkat upah sekaligus menentukan perbedaan tingkat keterampilan tenaga kerja, labor. Contoh analogi pemburuan rusa dan rubah. Smith menjelaskan konsep nilai tukar dengan menggunakan analogi berburu. Jika seseorang dapat menangkap 2 ekor rusa dalam 2 jam, dalam waktu yang sama, orang yang sama dapat menangkap 4 ekor rubah. Maka, nilai tukar seekor rusa sama dengan 2 ekor rubah. Karena tenaga kerja yang digunakan dalam berburu rusa 2 kali lebih besar dibandingkan berburu rubah. Kesimpulannya, harga suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memperolehnya. Hubungan sifat relatif nilai guna dan nilai tukar. Smith menekankan bahwa hubungan antara nilai guna dan nilai tukar bersifat relatif. Barang yang memiliki nilai guna tinggi, seperti air, mungkin memiliki nilai tukar yang rendah karena ketersediaannya yang melimpah. Sebaliknya, barang yang memiliki nilai guna rendah, seperti berlian, mungkin memiliki nilai tukar yang sangat tinggi karena kelangkaannya. Pembagian kerja, division of labor. Adam Smith mengambil kesimpulan bahwa produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pembagian kerja, division of labor. Pembagian kerja akan mendorong spesialisasi, orang akan memilih mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Adanya spesialisasi berarti setiap orang tidak perlu menghasilkan setiap barang yang dibutuhkan secara sendiri-sendiri. Akan tetapi, hanya menghasilkan satu jenis barang saja. Untuk lebih menjelaskan pendapat di atas, Adam Smith memberikan contoh dampak pembagian tugas dalam pembuatan peniti. Jika tiap orang melakukan semua jenis pekerjaan sendiri-sendiri, termasuk di dalamnya meluruskan kawat, memotongnya, meruncingkan, dan memasangkan kepala peniti dan sebagainya, hasil yang diperoleh kecil. Akan tetapi, jika dilakukan pembagian tugas, division of labor, yang satu khusus meluruskan kawat, yang lain memotong, meruncingkan ujung peniti, dan memasangkan kepala peniti, hasil produksi secara total menjadi lebih banyak. Mengapa bisa demikian? Menurut Smith, pembagian tugas tadi telah menyebabkan setiap orang ahli di bidangnya terspesialisasi. Dengan demikian, produktivitas meningkat, sehingga hasil produksi secara total juga akan meningkat. Adam Smith menjelaskan bahwa upah pekerja ditentukan oleh mekanisme pasar tenaga kerja dengan 2 konsep utama. Upah alamiah, natural wage. Upah minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dalam jangka panjang. Upah pasar, market wage. Upah aktual yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Faktor yang mempengaruhi upah. 1. Risiko pekerjaan, semakin berbahaya, semakin tinggi upah. 2. Keahlian dan pendidikan, pekerja terampil mendapat upah lebih besar. 3. Persaingan tenaga kerja, banyaknya tenaga kerja menekan upah turun. 4. Tanggung jawab, posisi dengan beban kerja besar cenderung bergaji tinggi. Teori sewa. Menurut Adam Smith berfokus pada bagaimana sewa ditentukan dalam sistem ekonomi, khususnya dalam kaitannya dengan penggunaan tanah sebagai sumber daya alam yang terbatas. Smith menjelaskan bahwa sewa itu merupakan hasil dari monopoli atas tanah yang langka. Tanah ini menghasilkan sewa karena kualitasnya yang berbeda-beda dan juga kelangkaannya. Ini memberikan kekuatan bagi pemilik tanah untuk menarik sewa dari para penggunanya. Dengan kata lain, semakin langka dan produktif suatu tanah, semakin tinggi sewa yang bisa dipungut oleh pemiliknya. Dalam pandangan Smith, sewa itu bukanlah biaya produksi yang ditambahkan pada biaya lainnya, seperti tenaga kerja atau modal. Sewa itu justru merupakan bagian dari harga yang tersisa, atau residu, setelah biaya-biaya lain dibayar. Jadi, sewa bukan merupakan faktor penentu dalam proses produksi, tetapi lebih merupakan hasil yang diterima oleh pemilik tanah setelah semua faktor produksi lainnya dipenuhi.